dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur jikalau sampai pada hari ini kami merasakan perlindungan dan pertolongan oleh Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini oleh anugerah Tuhan. Ya Bapa di surga, saat ini tiba waktunya firman disampaikan. Perkenankan hati kami semua ya Tuhan. Kuduskan, ampuni segala dosa-dosa kami. Biarlah kami layak untuk mendengarkan firman. Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk bisa memahami bagian firman yang kami akan dengarkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Saya bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu di rumah mungkin bisa membuka Alkitabnya masing-masing. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Tema firman Tuhan bagi kita saat ini adalah berbahagia mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagia mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bagian firman Tuhan ini mengisahkan tentang seorang Thomas, murid yang sangat ragu-ragu akan kebangkitan Tuhan Yesus. Padahal sebelum-sebelumnya Thomas cukup menunjukkan dirinya bahwa dia adalah murid yang berani dan setia ikut Tuhan. Tetapi pada kenyataannya setelah Yesus ditangkap, Yesus dihakimi, Yesus mati dan kemudian dikuburkan, mulai timbul keraguan-raguan dalam diri Thomas. Ia sedih karena gurunya telah meninggalkannya. Thomas lebih banyak memilih untuk menyendiri karena dia tidak ada pengharapan lagi. Kekecewaan ada dalam dirinya. Guru-guru yang dibanggakannya sudah tiada lagi. Bahkan ketika para murid-murid mengatakan kepada dia, "Thomas, Yesus sudah bangkit," Thomas sama sekali tidak percaya. Apa yang terjadi dengan Thomas? Bisa saja Thomas ini adalah salah satu murid yang memang kritis, tidak gampang mempercayai sesuatu tanpa fakta. Saudara dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang Kristen pada zaman ini seperti Thomas juga. Dia mengatakan dia adalah orang Kristen, tapi dia penuh dengan keraguan-raguan, ketidakpercayaan kepada Tuhan. Banyak orang yang mula-mula ikut Tuhan, setia ikut Tuhan. Banyak orang yang mula-mula ingin mengatakan, "Aku melayani Tuhan selama-lamanya," menjadi pemberita Injil, menjadi trainer di mana-mana, menjadi liturgos yang handal, pemain musik yang the best dan yang lain-lain. Tapi ketika diperhadapkan dengan dinamika iman, Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidupnya, dia jatuh dan tidak mau bangkit lagi, dan lebih memilih meninggalkan Tuhan daripada mau dibentuk oleh Tuhan. Banyak terjadi, banyak. Dan ini menjadi sebuah peringatan kepada kita pada masa ini. Apakah kita memiliki iman percaya itu karena kita melihat, atau memang karena kesungguhan kita, percaya kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Dalam mengakhiri percakapannya dengan Thomas, Yesus menyampaikan sesuatu kepada dia. Hai Thomas, katanya ya, karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara dikasihi Tuhan, saat kita baca Injil Yohanes ini atau Injil yang lain, kita adalah orang-orang yang tidak melihat secara live kebangkitan Yesus Kristus yang terjadi pada masa lampau. Tapi kita percaya firman Tuhan ini, Injil ini ditunjukkan kepada kita bahwa kita tidak melihat tapi kita percaya. Berarti kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita tidak menyaksikan secara live. Ya, sekarang banyak ibadah-ibadah live streaming ataupun ibadah-ibadah keluarga yang dilakukan secara kelompok atau dalam keluarga masing-masing di rumah saat ini ya. Orang tidak melihat ibadah kita dan juga kita tidak melihat ibadah orang lain. Ya. Yang melihat kita adalah hanya Tuhan Yesus Kristus. Namun saat ini kita mau dimurnikan oleh Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh memiliki iman yang tulus kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi ini? Saat ini saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu tetap setia beribadah bersama keluarga di rumah atau mulai sudah suam-suam kuku jenuh? Ya mungkin awal-awalnya ketika pandemi ini terjadi, semangat sekali ibadah keluarga, semangat sekali. Tapi pada masa-masa sekarang ini mungkin di antara kita ada mulai bosan atau sama sekali ada yang tidak pernah ibadah. Hati-hati, iblis mulai merusak ibadahmu kepada Tuhan. Dalam perikop ini mari kita belajar apa sebenarnya maksud Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Bagaimana orang percaya itu? Percaya tapi tidak melihat. Orang itu bagaimana? Orang itu adalah orang yang memiliki iman percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan tidak ragu-ragu ikut Tuhan. Orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan tidak ragu-ragu ikut Tuhan. Apa yang terjadi misalnya Bapak Ibu? Tuhan Yesus tidak menampakkan diri kepada Thomas. Apa yang terjadi? Apakah Thomas akan percaya pada waktu berikutnya? Apakah dia akan memilih untuk ragu-ragu seumur hidupnya? Tapi dari gelagaknya Thomas lebih ragu-ragu ya untuk percaya akan kebangkitan Tuhan. Nah, oleh karena itu Yesus tahu kelemahan Thomas dan dia menampakkan diri secara langsung. Inisiatif Yesus untuk menunjukkan diri kepada Thomas, bukan Thomas dengan logika dan rasionalnya yang meneguhkan dia untuk berjumpa dengan Tuhan. Seharusnya Thomas harus percaya ya. Kenapa? Karena yang menyaksikan itu ada 10 orang. Kesaksian lebih dari 1 orang kan kuat sebenarnya. Dalam persidangan lebih banyak saksi lebih kuat untuk menunjukkan suatu fakta, suatu bukti. Tapi Thomas tidak percaya. Dan Thomas seharusnya percaya karena yang menyaksikan itu adalah teman-temannya sendiri, teman-teman sepelayanannya. Dia harus percaya kepada teman-teman dekatnya. Dan Thomas sendiri melakukan banyak mukjizat, melihat Yesus banyak melakukan mukjizat. Bagaimana Yesus membangkitkan anak Yairus, bagaimana Yesus membangkitkan orang muda di Nain, bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Dan Thomas sendiri mendengar dari rabinya, dari guru-gurunya itu bahwa anak manusia itu harus mati, tapi dia akan bangkit. Tapi pada kenyataannya dia tidak percaya akan kebangkitan informasi tentang kebangkitan Yesus itu. Seorang filsuf Yunani bernama Philo mencetuskan satu paham filsafat tentang skeptisisme. Skeptisisme ini adalah ragu-ragu tentang sesuatu fakta kebenaran, tidak mudah percaya. Segala sesuatu harus dibuktikan dengan logika, dengan rasio. Paham ini juga yang kemudian masuk dalam gereja pada abad pertengahan. Seorang Abelardus memiliki moto, aku mengerti baru aku percaya. Kalau Thomas, aku melihat baru aku percaya. Ini mengedepankan logika manusia. Dan ini menolak segala sesuatu yang tidak masuk akal menurut manusia. Dalam perkembangan selanjutnya banyak filsafat-filsafat yang akhirnya mengkritik Alkitab. Tidak percaya dengan mukjizat lah,
tidak percaya dengan karya Yesus dan lain-lain lah. Sehingga apa yang terjadi? Logika lebih kuat daripada iman. Mengerti dulu baru percaya. Padahal kita tidak mampu sebenarnya memahami Allah. Karena kita hanya ciptaan. Dia adalah Maha Pencipta. Sehingga banyak orang Kristen yang masuk di dalam golongan ini tidak terlalu memusingkan diri dengan inti iman Kristen. Tidak terlalu mementingkan diri dengan menyampaikan inti iman Kristen itu kepada orang-orang yang belum percaya. Tidak terlalu memusingkan diri dengan hal itu. Tetapi yang mereka selalu banyak melakukan aksi-aksi humanis, yang mereka banyak melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh memahami iman Kristen, sehingga mereka tidak mampu untuk menyampaikan, memberitakan itu. Yang penting kita baik-baik saja. Ini bahaya sekali. Sehingga apa yang terjadi? Banyak muncul keraguan-raguan. Sehingga tidak heran banyak orang Kristen yang banyak ragu-ragu akan kasih Tuhan, yang selalu menuntut mukjizat dan tanda, selalu mukjizat dan mukjizat. Dan orang Kristen ini imannya tidak kuat. Keraguan-raguan itu muncul dalam diri Adam dan Hawa di Taman Eden. Padahal Allah sudah menyiapkan yang terbaik kepada mereka, tapi mereka tidak puas. Justru mereka demi mendengarkan suara iblis. Mereka ragu-ragu akan janji, akan segala apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Tapi mereka lebih memilih untuk memberontak dengan mendengarkan suara iblis. Apa yang terjadi? Mereka jatuh di dalam dosa dan murka Allah datang kepada mereka. Dan manusia hidup dalam dosa, mulailah muncullah keraguan-raguan dalam diri manusia itu. Saudara dikasihi Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini, kita melihat satu bagian penting. Yesus merespon Thomas. Dia tidak marah, tapi dia menunjukkan kasihnya. Dia menampakkan diri kepada Thomas. Karena Thomas tidak bisa, bagaimanapun dia tidak bisa berjumpa dengan Tuhan kalau Tuhan tidak menunjukkan dirinya. Bagaimana respon Thomas? Thomas merespon begini, ya Tuhanku, ya Allahku. Inilah sebuah pengakuan iman. Thomas tidak hanya memanggil Yesus, ya Rabi, ya Guru, tapi Thomas memanggil Yesus, ya Tuhanku, ya Allahku. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kata Tuhan di sini memakai kata kurios, yang berarti Tuhan. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dikatakan seperti ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini disebut sebagai Shema Yisrael. Shema Yisrael itu merupakan sebuah pengakuan dengan segenap perasaan, dengan segenap jiwa, mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah, Allah yang tak terbatas, Allah yang maha kuasa. Nah, ketika Thomas mencucukkan tangannya, ketika Thomas berjumpa dengan Yesus, maka dia bilang, ya Tuhanku, ya Allahku. Thomas mau mengatakan, Yesus itu bukan hanya guru biasa, tapi Yesus itu adalah Kurios, Yahweh. Wow. Kita sangat beruntung. Kenapa Yahweh itu telah menyatakan dirinya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita, menyelamatkan kita, memberikan kebangkitan, pengharapan kepada kita. Oleh karena itu jangan pernah kita ragu-ragu akan iman kita lagi. Karena kita manusia ini selalu ragu-ragu ketika kita ada ancaman-ancaman, tekanan-tekanan. Apa yang kelihatan selalu membuat kita ragu-ragu untuk mengikut Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Banyak orang mengalami masalah saat ini. Ya mungkin masalah apapun yang terjadi saat ini di tengah-tengah pandemi ini. Jangan pernah ragu-ragu ikut Tuhan. Biarlah ini menjadi sebuah pemurnian iman bagi kita. Apakah kita memang percaya, sungguh-sungguh orang percaya yang tidak melihat, namun percaya, tidak mengharapkan mukjizat-mukjizat dengan menunjukkan diri, melayani Tuhan, menunjukkan bahwa akunya pelayan Tuhan. Apakah kita masuk dalam kategori itu? Oleh karena itu kita harus bertobat semua Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Mari kita coba dengan suasana ini, kita bangun hubungannya intim dengan Tuhan. Percaya kita bukan karena kita dilihat atau melihat, tapi percaya kita karena Tuhan melihat kita secara pribadi. Ada suatu hubungan yang baik yang dipulihkan Tuhan kepada kita. Itu yang pertama. Oleh karena itu pengakuan Thomas menjadi pengakuan iman seluruh orang Kristen, orang percaya di zaman ini, di segala tempat. Ya Tuhanku, ya Allahku, Yesusku, Rabiku, Yahwehku, Kurios. Tuhan yang telah menyatakan kasihnya kepada kita. Yang kedua, orang yang berbahagia yang tidak melihat namun percaya itu adalah
Orang itu, orang yang sungguh-sungguh percayanya itu mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak datang dari dunia, tetapi kebahagiaan yang datang dari surga. Ketika Yesus tampil di hadapan murid-muridnya, Yesus mengatakan damai sejahtera. Disebut di sini dituliskan Eireno atau Iren, damai sejahtera bagi kamu. Kata damai ini kita tidak dapati di luar Tuhan. Banyak damai yang ditawarkan oleh Tuhan, tapi semuanya berakhir dengan kekacauan. Tapi damai yang diberikan oleh Tuhan, damai yang penuh dengan sejahtera. Karena apa? Damai kita didasari ketika hubungan kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita didamaikan oleh Yesus sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Dosa kita dihapuskan, sejahtera Tuhan melimpah dalam diri kita. Ketika Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, keraguan, kesedihan, kekecewaan saat itu sirna dalam diri murid. Yang ada sukacita, sejahtera berjumpa dengan Tuhannya. Kemudian Yesus mengatakan juga bahwa di sini tuliskan kata Makarios, artinya berbahagialah, diberkatilah, dipenuhi berkatlah engkau. Ini suatu ungkapan yang luar biasa. Bukan dipenuhi damai sejahtera, tapi engkau dipenuhi oleh bahagia dari Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, seorang tokoh yang bernama Anselmus pernah mengatakan, credo ad intelligam, saya percaya supaya saya mengerti. Dan ini juga dirumuskan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Paulus sadar bahwa ia hidup oleh anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan logika manusianya, tapi karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu logika tidak bisa menjembatani kita dengan Tuhan, tapi kasih karunia Tuhan yang membuat kita layak. Kita mendapat jembatan untuk berjumpa dengan Tuhan. Yesus adalah kasih karunia itu. Ini berbeda dengan Thomas. Thomas mengerti dulu. Pahamnya hampir sama dengan seorang yang bernama Abelardus. Abelardus mengatakan, aku mengerti, baru aku percaya. Ini tentu memakai logika. Konsep Anselmus juga kita kenal dalam diri Agustinus. Agustinus mengatakan bahwa kasih karunia itu diberikan Allah kepada manusia, dan kasih karunia itu yang membuat manusia untuk mengarah kepada Yesus. Wow, inilah iman itu. Iman yang membuat kita akhirnya hidup di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Orang itu adalah orang yang percaya dan tidak ragu-ragu ikut Tuhan. Orang itu adalah orang yang percaya dan diberikan bahagia oleh Tuhan. Bahagia di sini bukan hedonisme, bukan materialisme dunia ini, tapi bahagia di sini karena dia sudah berjumpa dengan Tuhannya. Berbahagialah engkau yang berduka, karena kematian di dalam dunia ini bukan akhir dari segala sesuatu, tetapi perjumpaan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita mati sekarang, ya kita bahagia. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diajarkan bahwa Tuhan sungguh baik kepada kita. Marilah kita hidup dalam masa ini. Percayalah sungguh-sungguh, jangan ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu tidak akan mendapat ketentraman, tidak akan mendapat kepastian. Hidupnya penuh dengan seluk-beluk yang penuh dengan pergumulan hidup. Serahkanlah kekuatan ini kepada Tuhan dan biarlah Tuhan bekerja kepada kita. Yang kedua, orang yang percaya pasti hidup dalam bahagia Tuhan. Tidak ditentukan oleh hedonis, materialisme dunia ini, tapi dia bahagia. Bahagia untuk ikut Tuhan, bahagia untuk membantu orang lain, bahagia untuk melayani di gereja, bahagia untuk menjadi berkat dimanapun dia berada, bahagia untuk menyaksikan kasih Tuhan, dan bahagia ketika apapun keadaannya dia bersyukur. Kenapa? Karena sudah mendapat bagian yang Tuhan berikan kepada dia nantinya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, memegang iman kami. Engkau yang mengerjakan iman itu kepada kami. Dan biarlah kami boleh belajar untuk tetap percaya ikut Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.